di mana dia menjadi orang yang baik. Sehingga dia tidak akan sampai kepada orang nomor 2 di Mesir kalau dia tidak melalui kepahitan hidup. Kenapa? Oleh karena lewat kepahitan hidup ini, Allah membentuk dia untuk boleh sungguh lagi menjadi seorang yang baik, seorang yang memiliki kredibilitas, memiliki kualitas hidup, memiliki hidup yang sungguh berkenan di hadapan Allah. Nah, ketika dia sampai pada titik puncak, dia baru memahami bahwa bukan karena dia, tapi karena Tuhan yang memimpin dia sampai pada titik puncak. Tapi ada saja, saudaraku, kadang-kadang keputusan kita salah, maka kadang Tuhan mengizinkan kepahitan terjadi dalam hidup kita. Nah, hari ini kita belajar itu di dalam kitab Rut. Naomi sendiri punya satu kerinduan. Ketika dia lahir, hidupnya bergembira. Ketika dia lahir, keluarganya bergembira. Karena arti nama Naomi artinya bergembira. Orang tua memberi nama berarti mengharapkan ada satu tujuan yang akan dicapai. Seperti anak kami, Eukaristo Alessandro. Eukaristo artinya pujian yang dinaikkan kepada yang dipuji, menunjukkan hubungan yang erat antara yang memuji dan yang dipuji. Maka nama itu dikaitkan dengan piala Eukaristen Cup. Kemudian istilah Alessandro itu adalah pahlawan Tuhan. Kita memiliki kerinduan. Anak saya Axel Fidelo. Axel artinya menara. Fidelo dari kata dasar bahasa Latin itu fide yang artinya iman. Jadi menara iman. Kita punya kerinduan. Bahkan anak yang ketiga pun memiliki arti yang sungguh kita punya kerinduan. Orang tua punya kerinduan supaya hidupnya baik. Saya percaya ketika Naomi lahir, kerinduan orang tuanya supaya anak ini memiliki kehidupan yang baik, bukan kehidupan yang pahit. Karena dari arti nama Naomi sendiri adalah kegembiraan, maka mereka merindukan anak ini mengalami kegembiraan dari Tuhan. Tapi apa yang saudara lihat dalam konteks ini? Hidupnya tidak bergembira. Kelihatannya hidupnya tidak bergembira. Kenapa saya katakan tidak bergembira? Karena bukan hanya dia mengambil keputusan berangkat ke tanah Moab, ke tempat lain, meninggalkan Bethlehem dan pergi ke daerah Moab, baru dia mengalami hidup yang pahit. Tetapi dari nama, arti nama kedua anaknya sendiri sebenarnya menunjukkan bahwa hidupnya pahit. Kenapa? Karena istilah Mahlon atau nama daripada anaknya Mahlon artinya kelemahan. Dan arti nama daripada Kilion berarti kesengsaraan. Maka dengan demikian ketika dia melahirkan anak ini, kedua anak ini, dia melahirkan dalam pergumulan. Maka dengan demikian dia menamakan anak itu kelemahan. Dia menamakan anak itu kesengsaraan. Karena mungkin ketika dia lahir dan hidup bersama dengan Elimelek, ternyata hidupnya pahit. Saudaraku, inilah kondisi kenyataan yang dialami oleh Naomi. Sehingga ada suku-suku tertentu memberi nama asal memberi nama. Ada yang lahir, tiba-tiba anaknya lahir di depan mimbar, namanya mimbar. Saya tidak tahu apakah pendeta baru kita namanya mimbar karena memang dia lahir di depan mimbar. Ada yang lahir di depan jendela langsung namanya jendela. Ada yang tiba-tiba pas musim hujan lahir, kemudian butuh payung maka di bawah payung, pas bawa payung langsung nyerocos, langsung namanya payung. Banyak sekali. Bahkan saya kaget karena ada orang Dayak yang saya ketemu namanya Marbun. Saya berpikir bahwa ini orang Batak. Karena dipanggil Marbun, kan orang Batak marganya seperti itu. Ada yang namanya Aritona. Ternyata orang Dayak. Ya, kenapa? Tanya ujungnya kenapa? Iya, karena bapak angkatnya itu namanya marganya itu. Kaya lagi, polisi lagi di perbatasan Entikong kan. Tahu sendiri permainan dengan segala macam kan bisa membawa keuntungan, jadi itu kebanggaan. Sehingga mungkin bagi suku lain nama tidak ada arti apa-apa. Tapi ada suku-suku tertentu sebenarnya nama memiliki arti. Istilah seperti
perlindungan. Betul ya? Nggak tahu di sini ada nggak? Perdamaian. Minta supaya damai. Nggak tahu hidupnya damai apa tidak? Gitu. Pasti damai. Di dalam Tuhan pasti damai. Amin. Istilah perlindungan. Perlindungan itu minta perlindungan, betul? Ada hasiolan. Apa artinya itu? Kerinduan. Ada kerinduan yang diharapkan di dalamnya. Apa? Berangin-angin supaya banyak angin. Bisa saja terjadi. Itu terjemahan bebas saya, begitu kan? Ya. Saya tidak tahu apakah ada hubungan antara perangin-angin dan angin atau tidak, begitu ya. Tapi saya percaya itu ada hubungan karena semua kita dari Adam dan Hawa, begitu ya. Dan saya nggak habis pikir kenapa papa saya kasih nama saya Ayub. Padahal Ayub itu menderita luar biasa. Tetapi papa saya tidak hanya melihat penderitaan. Di balik penderitaan ada satu kalimat yang indah. Dulu saya hanya mendengar kata orang tentang Engkau, Allahku. Tapi ketika dia melewati penderitaan demi penderitaan, mataku sendiri memandang Engkau. Bahkan selanjutnya baru Allah pulihkan hidupnya berapa kali lipat. Saya tidak tahu apakah Allah saya, orang tua saya merindukan saya seperti Ayub dipulihkan berapa kali lipat atau tidak. Tapi saat ini tidak dipulih-pulihkan juga, begitu ya. Jadi sebenarnya kalau kita melihat Naomi punya kerinduan. Tetapi ketika di tengah-tengah kerinduan dari kedua nama anaknya saja, kita melihat ternyata dia hidupnya sudah pahit. Karena dia melukiskan itu dengan kelemahan dan kesengsaraan. Dan saya mau katakan, tidak hanya itu. Tetapi ketika dia mengalami satu kepahitan di tengah-tengah kondisi di mana dia berada di tanah Bethlehem, Yudea. Di situ dikatakan bahwa ketika pada zaman hakim-hakim, pada saat itu Tuhan jarang berbicara. Karena bangsa Israel adalah bangsa yang bijak di hadapan Tuhan. Maka kalau sebelum kita melihat ada kitab hakim-hakim, di sana Tuhan menyerahkan bangsa Israel ke dalam tangan bangsa Midian. Maka disitulah dengan penderitaan yang begitu sangat, baru malaikat Tuhan datang kepada Gideon. Dan kita sudah merenungkan itu dalam beberapa tahun yang lalu, beberapa bulan yang lalu. Saya pikir sudah tahun 2008. Nah, dalam konteks ini kita melihat bahwa hal yang pertama, bahwa pemeliharaan Tuhan bisa saja, dapat saja melalui kepahitan hidup di dalam kondisi dinamika Naomi. Kenapa demikian? Oleh karena ketika Elimelek mengambil keputusan membawa semua keluarganya pindah dari Bethlehem ke tanah Moab, ke bangsa kafir, maka apa yang terjadi? Mereka meninggalkan tanah perjanjian. Padahal istilah nama Elimelek dari dua kata yaitu El dan Melek. Eli yang artinya Allahku, Melek yang artinya rajaku. Berarti dari nama Elimelek sebenarnya menunjukkan satu kebergantungan kepada Allah. Karena Allah adalah raja, Allah adalah pemerintah dalam hidupnya. Maka dengan demikian, tantangan apapun sebenarnya tidak boleh mengoncangkan Elimelek. Tetapi apa yang terjadi? Ketika kelaparan terjadi, ketika dia mengalami kepahitan hidup dalam hidupnya, dia mengambil satu keputusan untuk meninggalkan tanah perjanjian. Karena kita tahu tanah Kanaan adalah tanah perjanjian, bukan? Ketika dia mengambil keputusan keluar